Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Raya Channel yang beriman? Mudah-mudahan sahabat selalu diberikan kesehatan dan masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita, yaitu kisah Abu Nawas yang melegenda. Sebelum itu, mari kita support channel ini dengan cara like dan subscribe, klik tombol lonceng biar sahabat nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Selamat menikmati. Suatu hari, Baginda Raja merasakan suntuk. Ia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menemani sang raja jalan-jalan. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika mereka berdua melintasi tepian pantai, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangannya dengan air laut. Maka terbesit dalam benak Baginda akan sebuah pertanyaan. "Hei Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin?" tanya Baginda Raja. "Karena air laut tidak mengalir kemana-mana Paduka, ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin," jawab Abu Nawas sekenanya. Mendengar itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak berapa lama, dari kejauhan mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. "Benda apa itu Abu Nawas? Ayo kita ke sana," ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya kembali. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. "Kenapa dibuang Abu Nawas? Memangnya itu benda apa?" tanya Baginda Raja. "Benda yang sangat jelek Paduka, wajar saja kalau si pemilik membuangnya," jawab Abu Nawas. "Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh," ujar Baginda Raja. "Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" tanya Baginda Raja. "Coba Paduka perhatikan baik-baik. Pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda tidak menemukan kejelekan. Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. "Nah, itu sudah nampak jeleknya. Ayo, lekas dibuang saja bendanya Paduka," ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas. "Kurang ajar kamu Abu Nawas," balas Baginda Raja. Kisah berikutnya adalah seorang sufi yang bernama Nasruddin Hoja. Beliau juga tak kalah lucunya dengan Abu Nawas. Kisah yang pertama, menolong pria terjebak di atas pohon. Pada suatu hari, ada seorang pria yang memanjat pohon cukup tinggi. Tak lama kemudian, ia berusaha turun. Namun ia menyadari hal tersebut tidak mudah dilakukan. Beberapa kali ia mencoba turun, namun tak juga menemukan cara terbaik agar tidak terjatuh ke tanah. Pria itu kemudian meminta bantuan pada orang-orang yang melintas di bawah pohon.
Sayangnya, tak seorang pun tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu pria tersebut. Beberapa orang di sekitar pohon mulai mencoba menolong pria malang itu. Namun tetap saja pria itu terjebak di atas. Kemudian Nasruddin muncul dan melihat kejadian tersebut. Lalu ia menyusun rencana untuk membantu pria malang itu. Lalu muncullah ide di benaknya. Nasruddin segera melemparkan sebuah tali sambil berkata, "Ikatkan tali ini pada pinggangmu." Orang-orang yang berkumpul penasaran dengan apa yang akan dilakukan Nasruddin. Ketika pria itu mengikatkan tali ke pinggangnya, Nasruddin langsung menariknya hingga pria itu jatuh ke tanah dan terluka. Orang-orang yang berada di sekitar kejadian terperanjat dan berteriak, "Hei, apa maksudmu melakukan itu?" tanya mereka. "Aku pernah menyelamatkan nyawa seseorang dengan cara yang sama," jawab Nasruddin. "Apakah kau yakin?" tanya salah satu dari mereka. "Saya yakin sekali, tapi masalahnya aku lupa menyelamatkannya dari sumur atau dari pohon," jawab Nasruddin. Kisah selanjutnya, pindahkan saja. Seorang teman mengeluh kepada Nasruddin karena rumahnya tidak terkena sinar matahari. "Apa ladangmu juga tidak terkena sinar matahari?" tanya Nasruddin. "Kalau ladangku terkena sinar matahari, Nasruddin," jawab kawannya. "Kenapa tidak kau pindahkan saja ladangmu ke dalam rumahmu?" ujar Nasruddin. Kisah selanjutnya, tetanggaku bisa mencium pikiranku. Suatu ketika hujan turun dengan derasnya. Kala itu Nasruddin tidak punya uang sepeser pun. Lalu ia menghayal tentang sebuah sop yang hangat. "Alangkah nikmatnya bila suasana dingin begini aku mempunyai sop yang hangat." Sedang enak-enaknya melamun, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. Nasruddin pun bergegas bangkit dan membukakan pintu. Ternyata yang datang anak perempuan tetangganya. "Ada perlu apa, Nak?" tanya Nasruddin. "Ibuku menyuruhku, apakah Tuan punya sop?" jawab anak tersebut. Mendengar itu Nasruddin terkejut. "Ya Allah, ternyata tetanggaku bisa mencium isi pikiranku. Mulai sekarang aku harus berhati-hati bila akan melamunkan sesuatu," pikir Nasruddin. Kisah selanjutnya, tidak mengenal dirinya sendiri. Entah kenapa tiba-tiba Nasruddin merasa tidak mengenal dirinya sendiri. Langsung saja ia menyusuri jalanan. Siapa tahu ada seseorang yang mengenalnya. Sesampainya di kota, ia melihat banyak sekali orang-orang. Namun karena ia sedang berada di kota asing, tentu saja tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Kemudian ia pergi menuju pasar. Di sana orang-orang juga tak mengenalnya. Akhirnya Nasruddin memasuki toko yang menjual kayu. Dengan hangat ia disambut si pemilik toko. "Mau pesan apa, Tuan?" tanya si pemilik toko. Nasruddin tak menjawab sepatah kata pun. "Mau pesan meja barangkali, atau mau pesan kursi?" tanya si pemilik toko itu kembali. Sabar, saya ingin bertanya dulu. Apa kau melihat aku saat aku masuk ke dalam tokomu? Tanya Nasruddin. Iya, tentu saja aku melihatmu, jawab si pemilik toko. Apa kau pernah melihatku sebelumnya? Tanya Nasruddin. Sama sekali saya belum pernah melihat Anda, jawabnya. Lalu kenapa kau tahu kalau yang tadi masuk itu adalah aku? Ucap Nasruddin.
Kisah selanjutnya, bulan dan matahari. Suatu ketika, kawan Nasruddin bertanya kepadanya, "Hai Nasruddin, menurutmu mana yang lebih berguna, matahari atau bulan?" "Tentu saja bulan lebih berguna," jawab Nasruddin. "Loh, kenapa? Apa alasanmu?" tanya kawannya. "Malam kan gelap, jadi kita butuh sinar. Kalau siang kan memang sudah terang, jadi sebenarnya kita tidak butuh matahari." Kisah selanjutnya, kembalikan sandalku. Suatu hari, Nasruddin akan berwudu di tepian sungai. Ia pun melepaskan sandalnya. Setelah selesai berwudu, ia kembali akan mengenakan sandalnya. Tapi naas, sandal yang akan ia pakai jatuh ke sungai dan hanyut terbawa air. Dengan geram Nasruddin berteriak, "Dasar sungai pelit, baiklah aku kembalikan airmu, tapi tolong kembalikan juga sandalku." Kisah selanjutnya, membedakan kelamin. Seorang tetangga Nasruddin telah lama bepergian jauh ke negeri Eropa, di mana budaya di sana berbeda jauh dengan budaya timur. Ketika ia pulang ke kampung halaman, ia menceritakan pengalaman-pengalaman aneh di negeri tersebut. "Hai Nasruddin, kau tahu tidak, ada sebuah negeri yang aneh. Di sana udaranya sangat panas, sehingga tak seorang pun yang mau memakai pakaian. Baik wanita maupun laki-laki, mereka semuanya telanjang," ujar tetangganya kepada Nasruddin. Mendengar itu, Nasruddin berkata, "Kalau di sini kan semuanya memakai baju. Dari baju yang dikenakannya itulah kita bisa tahu mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Kalau di sana semua orang tidak pakai baju, lalu bagaimana caranya membedakan mana perempuan, mana laki-laki?" tanya Nasruddin. Kisah selanjutnya, menjual sapi. Nasruddin hendak menjual sapi perahnya, sebab susu yang dihasilkan sangat sedikit. Ia pun pergi ke pasar dan menawarkan sapinya. "Sapi konyol ini tidak banyak menghasilkan susu, tapi kalau sapi ini menanduk, pasti kau akan mampus," teriak Nasruddin kepada orang-orang di pasar. Hal ini tentu saja membuat sapinya tidak laku. Lalu salah seorang pedagang sapi menghampiri Nasruddin. "Hai Nasruddin, jika cara menjualmu seperti itu, sapimu tidak akan pernah laku. Bagaimana bila saya bantu menjualnya?" kata pedagang sapi. Nasruddin langsung setuju dan memberikan tali kekang sapi kepadanya. Pedagang sapi itu mulai menawarkan dengan suara keras dan lantang, "Coba perhatikan baik-baik sapi ini. Tubuhnya bagus dan sehat. Bila kalian membeli sapi ini, kalian tidak akan kecewa, karena setiap hari bermangkok-mangkok susu akan Tuan peroleh. Ayo, siapa yang berminat, mumpung belum terlambat." Mendengar cara orang tersebut menawarkan sapinya, Nasruddin segera merebut kembali tali kekang sapinya. "Kalau sapi ini bisa menghasilkan susu yang banyak, buat apa aku harus menjualnya?" ujar Nasruddin. Ia pun membawa pulang kembali sapinya. Kisah selanjutnya, menelan kucing. Suatu ketika, kawan Nasruddin mencoba menggodanya. "Hai Nasruddin, bayangkan ketika aku sedang tidur nyenyak, diam-diam seekor tikus masuk merayap ke dalam perutku. Tentu saja perutku akan merasa sakit. Menurutmu, obat apa yang paling ampuh untuk mengobati sakit perutku?" tanya kawannya. Sejenak Nasruddin berpikir keras. Tak lama akhirnya ia menemukan jawabannya. "Begini kawan,
Yang harus kamu lakukan adalah telanlah hidup-hidup seekor kucing. Cuman itu obat satu-satunya. Kisah selanjutnya, membeli kurma. Saat Nasruddin sedang jalan-jalan di pasar, tiba-tiba seseorang menghampirinya. "Hai Nasruddin, aku ingin membeli kurma di toko itu," ucap lelaki tersebut sembari menunjuk toko yang jualan korma. "Kamu tinggal beli saja, kenapa harus izin dariku?" balas Nasruddin. "Iya, tapi harganya mahal Nasruddin. Tolonglah tawarkan kurma itu untukku supaya aku mendapatkan harga yang murah," pinta lelaki tersebut. Nasruddin tidak keberatan. Ia pun segera menuju toko korma. Setelah terjadi tawar-menawar dengan si pedagang kurma, Nasruddin akhirnya berhasil membelinya dengan harga yang cukup murah. Ia pun kembali menemui lelaki yang meminta tolong. "Berapa harganya Nasruddin?" tanya lelaki tersebut. "Syukurlah, setelah saya bersusah payah membujuk dan meyakinkan si penjual, saya akhirnya berhasil membelinya dengan harga yang murah," balas Nasruddin. "Terima kasih Nasruddin, kau telah menolongku," kata lelaki itu. "Tetapi aku punya sedikit hajat dan aku yakin kamu tidak keberatan membantuku," ucap Nasruddin. "Oh, tentu saja, aku bersedia membantumu dengan senang hati. Katakan apa hajatmu?" tanya lelaki tadi dengan semangat. "Begini, aku kan telah bersusah payah menawar kurma yang kamu sukai, dan aku juga berhasil membelinya dengan harga yang cukup murah. Aku rasa belum terlambat kalau aku ingin membeli kurma ini untukku sendiri. Aku harap Anda tidak keberatan dengan keinginanku," ujar Nasruddin. Kisah selanjutnya, menyelamatkan bulan. Suatu ketika saat bulan puasa, seperti biasa sehabis sholat isya, ia mengerjakan sholat tarawih di masjid bersama para jamaah. Sepulangnya dari sholat tarawih, ia berjalan melintasi sebuah sumur. Iseng-iseng Nasruddin melongok ke dalam sumur itu. Saat ia menatap air sumur, ia melihat ada bulan di sana. "Loh, kenapa bulannya di bawah? Aku harus menyelamatkannya. Jika tidak, ia tidak akan pernah beranjak dan bulan puasa tidak akan pernah berakhir," pikir Nasruddin. Akhirnya ia mendapatkan seutas tali yang cukup panjang. Tali tersebut lalu ia julurkan masuk ke dalam sumur. Kemudian ia berteriak, "Pegang kuat-kuat ya, teruslah bersinar." Tali itu ternyata terjerat sebuah batu besar di dalam sumur. Nasruddin langsung menariknya sekuat tenaga. Karena saking beratnya batu tersebut, tali yang ditarik Nasruddin langsung putus. Ia pun jatuh terpelanting ke tanah dengan posisi tubuh terlentang. Kemudian ia membuka matanya memandang langit. Ia melihat sang rembulan di atas sana. "Akhirnya aku bisa menyelamatkanmu. Untung saja aku datang," ucap Nasruddin kegirangan. Kisah selanjutnya, sop bebek. Ketika Nasruddin jalan-jalan ke sebuah danau, ia melihat banyak sekali bebek sedang berenang. Maka terbesitlah di benaknya untuk menangkap bebek-bebek tersebut. "Alangkah lezatnya kalau bebek itu aku jadikan sop," pikir Nasruddin. Nasruddin berkali-kali mencoba menangkapnya, namun selalu gagal. Akhirnya semua bebek terbang meninggalkan danau tersebut. Lalu Nasruddin mencelupkan beberapa potong roti ke dalam air danau dan kemudian melahapnya. Beberapa orang yang melihat itu bertanya kepada Nasruddin, "Apa yang sedang kamu lakukan?"
Dengan entengnya Nasruddin menjawab, "Aku sedang makan sop bebek." Kisah selanjutnya, menjual ayam. Suatu ketika Nasruddin jalan-jalan ke pasar burung. Di sana ia melihat ada seekor burung dijual dengan harga yang cukup mahal. Dia pun berpikir, beruntung sekali penjualnya dengan harga semahal itu. Maka timbul keinginan Nasruddin untuk menjual ayamnya. Pada hari berikutnya, Nasruddin membawa ayamnya ke pasar. Dia menunggu pembeli yang mau membayar mahal. Akan tetapi, tidak ada satupun yang berminat. Rata-rata mereka hanya menawarnya di bawah 5 dirham. Nasruddin pun menjadi kecewa. Ia lalu meluapkannya kepada orang-orang di pasar. "Apa-apaan ini? Kemarin aku melihat ada seekor burung bisa laku sampai 12 dirham. Tetapi ayam milikku yang begini indah dan ukurannya juga jauh lebih besar, tapi ditawar hanya 5 dirham. Seseorang kemudian menghampiri Nasruddin dan berkata, "Tenang Nasruddin, kamu salah paham. Burung yang kemarin dijual itu bukan burung biasa seperti yang Anda kira. Burung itu adalah burung beo. Keistimewaan burung beo itu bisa bicara seperti manusia." Sejenak Nasruddin terdiam mendengar penjelasan tersebut. Ia pun kembali mengamati ayam miliknya. Kalau burung itu bisa bicara, ayamku ini malah bisa berpikir. Dia tahu mana ayam betina dan mana ayam jantan, ucap Nasruddin. Kisah selanjutnya, aku kira kamu adalah aku. Suatu hari, Nasruddin bertemu seseorang yang belum pernah dikenalnya sama sekali. Tetapi Nasruddin berbicara kepadanya sangat akrab. Bahkan ia sampai bercanda segala. Seolah-olah mereka teman akrab yang sudah lama tidak bertemu. Namun ketika orang asing itu hendak pergi, Nasruddin bertanya, "Maaf kawan, aku belum mengenal Anda. Siapa sebenarnya Anda?" Orang asing itu menjawab, "Kalau begitu, mengapa Anda berbicara akrab padaku, seolah-olah kita sudah kenal lama?" "Oh, begini kawan, karena aku melihat sorban dan jubah yang kamu kenakan mirip sekali dengan punyaku. Jadi aku kira Anda adalah aku," ujar Nasruddin. Kisah selanjutnya, mengajari kuda bernyanyi. Suatu ketika Nasruddin dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Selama Sultan Malik berkuasa, dengan kecerdikannya Nasruddin selalu berhasil lepas dari hukuman. Tetapi tidak ada jalan lolos untuk kasus yang satu ini. Sang Sultan berkata, "Wahai Nasruddin, aku sebenarnya sangat suka padamu. Kamu ini lucu dan juga mengasihkan. Kamu sering menghiburku. Tapi hukum tetap hukum. Tak ada pilihan lain. Aku harus memberimu hukuman mati." Nasruddin menjawab, "Waduh, sayang sekali Paduka. Padahal hamba baru saja hendak mengajari kuda Paduka bisa bernyanyi." "Kamu bisa mengajari kudaku bernyanyi?" tanya Sultan penasaran. "Iya Paduka, tapi hamba butuh sedikit waktu, tidak bisa dalam semalam saja," jelas Nasruddin. Sang Sultan pun sepakat. "Baiklah, aku akan menunda eksekusimu selama 12 bulan. Ajari kudaku bernyanyi. Jika berhasil, kamu akan kubebaskan. Tapi jika gagal, kamu langsung akan dihukum mati." "Terima kasih banyak Paduka yang mulia," jawab Nasruddin. Ketika Nasruddin meninggalkan ruang pengadilan, salah satu sahabatnya berkata,
Sungguh mengagumkan. Aku tidak pernah tahu ada orang yang bisa mengajari kuda bernyanyi. Nasruddin menjawab, "Kamu benar, tentu tidak ada yang bisa." Mendengar itu, kawannya Nasruddin langsung tercengang. "Kalau begitu, kenapa kamu bilang ke Sultan kalau kamu bisa mengajari kuda bernyanyi? Yang penting kan aku dapat ekstra waktu untuk hidup. Dia bisa saja kalah perang atau mati dalam 6 bulan kemudian. Atau aku bisa saja mati dalam 9 bulan kemudian. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam 12 bulan ke depan?" Jawab Nasruddin enteng sambil ngeloyor pergi. Kisah selanjutnya, belajar seruling. Suatu hari, Nasruddin mengajak seorang pemuda pergi mengunjungi guru musik untuk mengetahui cara bermain seruling. Setibanya di rumah musisi tersebut, Nasruddin menanyakan bayarannya. 3 keping perak untuk bulan pertama. Setelah itu 1 keping perak setiap bulannya. "Wah, mahal sekali. Aku akan kembali sebulan lagi supaya bayarnya hanya 1 perak," ujar Nasruddin. Kisah selanjutnya, menjadi hakim. Suatu hari datang 2 orang mengadukan masalahnya kepada Nasruddin. "Tuan Hakim, orang ini telah menggigit telingaku. Saya menuntut kisos atau ganti rugi dengan membayarku 5 dinar," kata orang pertama. Orang kedua membantahnya, "Tidak Tuan Hakim, dia menggigitnya sendiri." Karena bingung untuk memutuskan masalah ini, Nasruddin terpaksa menunda kasus tersebut dan ia pun masuk ke dalam ruangan. Di sana, ia menghabiskan waktu setengah jam berusaha untuk menggigit telinganya sendiri. Seluruh upayanya hanya membuatnya terjerembab dan keningnya menjadi lecet. Kemudian Nasruddin kembali menemui kedua orang tersebut. "Periksa orang yang telinganya digigit. Jika keningnya lecet, berarti ia melakukannya sendiri dan kasus ditutup. Jika tidak, maka orang satunya yang melakukannya dan orang yang digigit tersebut mendapat ganti rugi 5 dinar, perintah Nasruddin. Kisah selanjutnya, jatuh ke sungai. Suatu hari, saat Nasruddin berjalan di tepian sungai, ia terpeleset dan hampir jatuh ke sungai. Untunglah, ia diselamatkan oleh seorang kawannya yang kebetulan berjalan di sampingnya, sehingga Nasruddin tak terjebur ke air. "Terima kasih kawan, kau telah menyelamatkanku," kata Nasruddin. Di luar dugaan, temannya itu malah tertawa. "Ah, mukamu lucu sekali Nasruddin. Bagaimana jadinya jika aku tak menangkap tanganmu? Pasti kau sudah basah kuyup," ucap kawannya. Nasruddin hanya diam saja. Mereka lantas kembali ke rumahnya masing-masing. Sejak saat itu, setiap kali Nasruddin bertemu dia, temannya itu pasti mengungkit-ungkit kejadian tersebut. Tak hanya itu, di depan teman-teman mereka lainnya, dia juga terus menceritakan dan membesar-besarkan insiden tersebut hingga membuat Nasruddin merasa malu. Sebulan pun berlalu. Akhirnya Nasruddin tak tahan lagi. Ia mengajak kawannya itu ke sungai yang sama, di mana dulu ia diselamatkan oleh kawannya itu. Dengan masih mengenakan pakaian dan sepatu, ia langsung terjun ke dalam air. Setelah itu ia muncul kembali dan ia berkata pada temannya, "Lihatlah, sekarang aku sudah basah kuyup, seperti jika engkau tidak menolongku tempo hari. Jadi berhentilah mempermalukan aku," ujar Nasruddin. Kisah selanjutnya, mengambil sayuran. Alkisah,
Nasruddin mengendap-endap di kebun milik tetangganya dan mulai memetik sayuran yang tumbuh di sana. Setelah memetik sayuran tersebut, ia memasukkannya ke dalam karung yang dibawanya. Pemilik kebun akhirnya melihat apa yang dilakukan oleh Nasruddin. "Hei, apa yang kau lakukan di kebun sayurku?" teriak sang pemilik kebun menghampiri. "Anginnya bertiup ke sini, aku terbawa oleh angin sampai di sini," jawab Nasruddin. "Oh ya, benarkah itu? Lantas jelaskanlah bagaimana sayuran-sayuran itu dipetik dari kebunku," tanya pemilik kebun itu kembali. "Aku terpaksa, aku harus menggenggam sayuran-sayuran itu agar tubuhku tidak terbawa angin semakin jauh," kata Nasruddin beralasan. "Ah, masa sih? Lalu katakan bagaimana sayuran-sayuran itu bisa masuk ke dalam karungmu," ujar tetangganya dengan nada tak sabar. "Oh, soal itu aku sendiri masih memikirkan hal yang sama," jawab Nasruddin. Kisah selanjutnya, mengikuti pencuri dari belakang. Alkisah, menjelang tengah malam, Nasruddin terbangun dari tidurnya karena ia mendengar suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Ia kemudian turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip. Melalui lubang kunci, dilihatnya seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke dalam kantong. Hampir semua barang di ruang tengah sudah disikat. Tak berapa lama si pencuri telah selesai dengan pekerjaannya. Ia pun memanggul kantong besar berisi barang-barang curian ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Nasruddin keluar kamar lantas mengikuti pencuri tersebut. Ia berjalan sambil berjingkat-jingkat di belakang si pencuri. Awalnya si pencuri tak menyadari bahwa dirinya sedang diikuti oleh Nasruddin. Setelah beberapa meter, ia menoleh ke belakang dan melihat Nasruddin yang berjalan di belakangnya. "Hei, kenapa kau mengikutiku?" bentak si pencuri. Karena si pencuri bertubuh kekar, membuat Nasruddin tidak berani melawan. "Loh, bukannya kita sedang pindah rumah?" jawab Nasruddin sekenanya. Kisah selanjutnya, Raja yang Kejam. Alkisah, dalam satu perjalanannya, Nasruddin singgah ke sebuah ibu kota negara. Di sana ia melihat betapa penduduk kota itu hidup susah dan melarat. Setelah bertanya-tanya pada beberapa orang, mengertilah Nasruddin bahwa raja yang memimpin negara tersebut bersifat kejam. Sang raja kerap memungut pajak tinggi, namun tak memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Nasruddin lalu mengatakan pada para penduduk bahwa ia bisa menguasai bahasa burung. Kabar menghebohkan itu segera saja menyebar ke seluruh ibu kota hingga sampai ke istana. Sang raja yang akhirnya mendengar kabar itu menjadi begitu penasaran. Maka dipanggillah Nasruddin ke istana. Saat itu kebetulan ada seekor burung hantu yang sering berteriak di dekat istana. Bertanyalah sang raja pada Nasruddin, "Coba katakan, apa yang diucapkan burung hantu itu?" "Waduh, bahaya Paduka. Burung itu mengatakan jika raja tidak berhenti menyengsarakan rakyatnya, maka kerajaannya akan segera runtuh seperti sarangnya," jawab Nasruddin. Kisah selanjutnya, Alkisah, tentara timur menjarah seluruh Asia Tengah, dan desas-desusnya adalah bahwa tentara timur sedang menuju desa Nasruddin. Mendengar hal itu, Nasruddin dalam khutbah Jumatnya menyerukan kepada para jamaah, "Mari kita semua berdoa
untuk kematian tentara timur yang timpang sebelum dia datang. Semua penduduk desa mengucapkan amin dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dari antara para jamaah. Ia pun lalu bertanya, "Apakah Anda pernah melihat tentara timur?" Nasruddin menjawab, "Tidak, dan aku juga tidak pernah melihatmu sebelumnya." Laki-laki itu berkata, "Kamu benar, karena saya adalah komandan tentara timur." Sontak Nasruddin terkejut, begitu pula semua penduduk desa. Tapi dengan tenang Nasruddin melanjutkan khotbahnya. "Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita." Mendengar itu, komandan tentara timur menjadi heran. "Dasar bodoh, kenapa kamu berdoa untuk jenazahmu sendiri? Jenazah itu didoakan oleh yang hidup kepada yang mati," ujar komandan tentara timur. "Iya, Tuan benar. Kita semua akan mati tanpa ada yang berdoa untuk jenazah pada kita. Jadi kita harus menjaga jenazah kita sendiri." Mendengar itu, komandan tentara tertawa terbahak-bahak. Ia pun akhirnya memaafkan Nasruddin. Ia juga memberikan seekor gajah sebagai hadiahnya. Namun kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah, sebab ia memakan banyak hasil panen mereka. Akan tetapi mereka tidak berani membunuh atau menjual gajah itu, karena mereka takut panglima tentara timur akan murka. Mereka semua menyalahkan Nasruddin dan menuntut agar dia mengembalikan hadiah itu. Nasruddin sih setuju-setuju saja, tetapi dengan satu syarat, bahwa semua penduduk desa harus menemaninya. Penduduk desa sepakat dengan keputusan Nasruddin. Nasruddin lantas pergi ke tenda komandan tentara timur. Apesnya saat itu komandan tentara timur dalam suasana hati yang buruk. Ia pun berteriak kepada Nasruddin, "Apa yang kau inginkan?" "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Nasruddin. "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna untukmu?" tanya komandan tentara. Nasruddin menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang. Ternyata penduduk desa tidak berada di belakangnya. Karena merasa dibohongi, Nasruddin pun menjadi marah. Nasruddin kemudian memikirkan jalan keluar, sekaligus balas dendam dengan warga desa. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya komandan timur tidak marah? Akhirnya ia pun menemukan ide. "Begini Tuan, saya perhatikan gajah yang Tuan berikan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya. Apakah Tuan punya gajah betina supaya gajah itu ada pasangannya?" Kisah selanjutnya. Suatu ketika Nasruddin pergi ke pesta dan duduk di kursi yang paling elegan. Melihat itu, kepala penjaga ini mendekatinya dan berkata, "Tuan, kursi ini disediakan untuk tamu kehormatan." Nasruddin menjawab dengan percaya diri, "Oh, saya lebih dari sekedar tamu kehormatan." Kepala penjaga kembali bertanya, "Jadi Tuan seorang diplomat?" Lagi-lagi Nasruddin menjawab, "Bukan, saya jauh lebih dari seorang diplomat." Kepala penjaga bertanya kembali, "Benarkah? Jadi Tuan seorang menteri?" Bukan, saya lebih besar dari itu," balas Nasruddin. "Oh, kalau begitu Tuan adalah raja dari negeri seberang?" tanya kepala penjaga.
Lagi-lagi Nasruddin dengan cepat menjawab, "Saya lebih tinggi dari itu." "Apa? Kamu lebih tinggi dari itu? Kamu mempermainkan saya ya? Tidak ada siapapun yang lebih tinggi dari raja." Nasruddin menyeringai dan berkata, "Nah, sekarang kamu mengerti, aku bukan siapa-siapa." Kisah selanjutnya. Suatu ketika Nasruddin pergi ke rumah pemandian. Dia mengenakan pakaian yang sedikit usang dan sobek. Ketika petugas mandi melihat pakaiannya yang sobek, dia menganggapnya sebagai orang miskin, sehingga tidak terlalu memperhatikannya dan tidak terlalu memperdulikannya. Walhasil pelayanan petugas mandi sangat buruk. Bahkan ketika Nasruddin meminta handuk kepada petugas, ia hanya melemparkan handuk ke arahnya. Namun ketika Nasruddin pergi, dia memberi tip besar kepada petugas itu. Minggu depannya lagi, Nasruddin pergi ke pemandian yang sama. Kali ini ketika pelayan melihat Nasruddin, dia memperlakukannya dengan penuh perhatian dan memberinya pelayanan istimewa. Petugas berharap untuk mendapatkan tip yang besar, tetapi gagal. Karena kali ini Nasruddin tak memberi tip sepeser pun dan hanya memberikan tatapan jahat. Petugas tersebut berdiri dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Melihat itu, Nasruddin menoleh ke arahnya dan tampak sedih. Kisah selanjutnya. Tamu Allah. Ada seorang dusun yang hampir tidak memiliki rasa malu dan juga tidak mempunyai akhlak yang baik. Kesukaannya adalah meminta-minta. Ia tidak akan meninggalkan rumah seseorang sebelum memperoleh sesuatu, baik berupa pakaian maupun berupa makanan. Akan tetapi dia tidak akan merasa sakit hati ataupun kecewa apabila diusir dan tidak dipenuhi permintaannya. Berkali-kali dia membuat kaget Nasruddin. Suatu hari, orang dusun itu datang ke rumah Nasruddin dan mengetuk pintunya. "Siapa itu?" tanya istri Nasruddin. "Aku ada urusan dengan Nasruddin," jawabnya. Mendengar ada orang yang mencarinya, Nasruddin lalu keluar dari kamar dan membukakan pintu. Ia pun terkejut karena ternyata tamunya adalah orang yang sering membuatnya kesal. "Mau apa kamu?" tanya Nasruddin. "Aku tamu Allah," jawabnya. "Kalau begitu, mari ikut aku," kata Nasruddin sambil keluar rumah. Ia berjalan menuju masjid. Sesampainya di masjid, Nasruddin berkata kepada tamunya tadi, "Kalau kamu ke rumahku, itu salah alamat. Inilah rumah Allah, wahai tamu Allah, silahkan masuk." Kisah selanjutnya. Nasruddin dan orang-orang buta. Sekelompok orang buta sedang duduk santai di sebuah warung kopi. Nasruddin kebetulan lewat dan mampir. Dia mengeluarkan kantong dirham dan membantingnya supaya mereka mendengar suara gemerincing. "Ambillah uang itu dan bagi-bagikan di antara kalian," kata Nasruddin berbohong, karena ia memang tidak memberikan apa-apa pada mereka. Dari tempat yang agak jauh, Nasruddin menyaksikan orang-orang buta itu bangkit dan berdiri. Mereka berkata pada satu sama lainnya, "Berikan hakku, mana bagianku?" Mula-mula mereka saling cekcok ingin mendapatkan bagian, lalu saling memukul dengan tongkat masing-masing. Dari kejauhan, Nasruddin terus menyaksikan adegan lucu itu. Ia hampir tidak kuat menahan tawa. Kisah selanjutnya. Anjing dan batu. Nasruddin tiba di suatu kota untuk suatu keperluan. Saat itu sedang musim salju. Ketika ia berjalan menuju ke suatu penginapan,
seekor anjing galak menggonggong kepadanya. Nasruddin Hoja berjongkok mengambil batu dari jalanan untuk melempar binatang itu. Tetapi batu itu rupanya telah melekat pada salju, sehingga Nasruddin Hoja tak dapat mengambil batu itu. Sungguh kota yang aneh. Penduduk kota ini mengikat batu-batunya, tetapi membiarkan anjingnya bebas, kata Nasruddin. Kisah selanjutnya, kaki dan kepala. Di suatu hari yang panas, Nasruddin tersesat di suatu kota. Ia bingung dan berjalan ke sana kemari sepanjang hari. Akhirnya ia memutuskan untuk beristirahat di suatu penginapan. Begitu pelayan penginapan menunjukkan kamarnya, ia segera membaringkan diri dan kedua kakinya diletakkan di atas bantal. Pelayan hotel dengan heran bertanya, "Tuan, Anda tidur terbalik. Bukankah seharusnya kepala Anda yang berada di atas bantal, bukan kaki Anda?" Tidak begitu. Kakiku tidak bersalah, kata Nasruddin. Semua masalah yang kualami hari ini adalah gara-gara kepalaku ini, ujar Nasruddin melanjutkan. Kisah selanjutnya, sebuah rahasia. Nasruddin memanjat sebuah tembok, dan dari sana ia melihat sebuah halaman yang dipenuhi rumput yang hijau dan lembut, bagaikan kain bludru yang amat halus. Lalu ia memanggil tukang kebun yang sedang menyiram halaman penuh rumput itu. "Apa rahasianya untuk bisa membuat halaman seperti itu?" tanya Nasruddin. "Tidak ada rahasianya. Sini aku beritahu asal engkau turun kemari," kata tukang kebun tersebut. "Asik, aku akan membuat halaman seperti itu," ujar Nasruddin sambil meluncur turun. "Caranya sangat mudah. Tanamlah rumput dan sesering mungkin gunting rumput," kata tukang kebun tersebut. "Kalau begitu caranya, aku bisa melakukan semuanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" tanya Nasruddin kembali. "Sekitar 800 tahun lah kira-kiranya." Mendengar jawaban itu, Nasruddin pun berkata, "Rasanya aku lebih suka melihat pemandangan dari jendelaku tanpa rerumputan," kata Nasruddin. Kisah selanjutnya, sang dokter. Seorang wanita datang kepada Nasruddin, yang kali ini berperan sebagai dokter. Ketika Nasruddin datang dan mencoba mengukur denyut nadi wanita itu, sang pasien dengan malu-malu menutupi lengannya dengan lengan bajunya. Nasruddin mengambil sebuah sapu tangan dari dalam sakunya dan meletakkannya di atas lengan baju pasiennya. "Ada apa, Nasruddin?" tanya wanita itu. "Tidakkah engkau tahu, denyut nadi katun selalu diukur dengan tangan sutera?" jawab Nasruddin. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.